Shalom Bapak Ibu, sahabat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa kembali bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan Samas kita di hari ini 30 Desember 2025. Mari kita mohonkan pimpinan Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap tarikan nafas kami saat melewati tidur malam kami dan bisa bangun menerima pagi baru hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkati firman yang akan kami renungkan bersama, Tuhan kiranya urapi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan Samas kita hari ini kita beri judul tema Berjalan Bersama Tuhan. Judul tema yang merupakan bagian tema utama yang diberikan bagi kita untuk hari ini, yaitu bagaimana menghadapi realita kehidupan bersama Kristus. Dan ayat renungan kita diambil dari Matius 11 ayat 28 yang tertulis demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi masalah dalam realita kehidupan kita. Yesus Sang Juru Selamat berjalan bersama kita di setiap langkah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, coba bisa kita bayangkan kalau kita dan seorang teman dekat kita, sahabat kita sedang menikmati jalan-jalan di tempat yang asri di sebuah pedesaan. Kita berada dalam jarak dekat berbicara, tertawa bersama, mendengarkan dan berbagi isi hati kita. Perhatian kita pun pasti terfokus pada teman dan dalam perjalanan kita dan mengesampingkan hampir semua hal lainnya yang mengganggu. Kita memperhatikan keindahan di sekitar kita sembari berbagi cerita dengan teman kita dalam perjalanan bersama dan menikmati persahabatan yang indah dan damai. Berjalan bersama Tuhan juga seperti itu, Bapak Ibu, di mana kita masuk ke dalam hubungan hati ke hati yang intim dengan Tuhan. Dia menjadi sahabat kerinduan terbesar kita. Mengenal Dia, mendengarkan suaranya, berbagi isi hati kita dengannya, dan berusaha menyenangkan Dia menjadi fokus yang akan menyita perhatian kita. Dia menjadi segalanya bagi kita. Bertemu dengannya bukanlah suatu kegiatan yang hanya dilakukan pada setiap hari Minggu saja. Namun kita hidup untuk terus bersekutu dengannya. Hidup dalam penyembahan yang tidak terputus. Hal ini hanya mungkin terjadi bila kita berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, keluarga damai terkasih, tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Tahun yang bagi kita masing-masing akan kita tinggalkan dengan permasalahan realita kehidupan yang berwarna-warni terjadi dan kita rasakan. Mungkin tidak selamanya perjalanan yang kita lalui di tahun yang lalu yang mau berakhir ini dengan perjalanan yang asri tadi dan menyenangkan. Dan bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita di tahun yang baru nanti? Realita kehidupan yang kita lalui mungkin tidak selamanya dipenuhi rasa bahagia dan senang-senang saja. Ada realita kehidupan yang jalani bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi berbagai masalah dalam mengasuh anak-anak kita. Lalu adanya juga permasalahan yang mungkin terjadi dengan pasangan hidup kita atau hingga persoalan finansial dalam kehidupan keluarga kita. Menghadapi realita kehidupan bersama keluarga membutuhkan komunikasi terbuka dan jujur, saling mendukung dan toleransi, pengambilan keputusan bersama, mengelola konflik secara sehat dan tidak melukai perasaan anggota keluarga, dan menjaga keseimbangan waktu bersama dan pribadi, serta perencanaan finansial yang matang sambil tetap menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan fokus pada kebersamaan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia. Intinya, Bapak Ibu, realita keluarga bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, tumbuh bersama dan tetap saling mencintai, serta mendukung dalam menghadapi tantangan kehidupan. Untuk hal ini dapat berhasil kita lakukan, mari kita menghadapi realita kehidupan dengan berjalan bersama Tuhan. Sama seperti berjalan bersama seorang sahabat yang mengharuskan kita mengatakan tidak
pada banyak hal lainnya yang mengganggu perjalanan kita, mengganggu konsentrasi kita. Demikian pula berjalan bersama Tuhan mengharuskan kita melepaskan apapun yang bisa menjadi pengalih perhatian atau gangguan-gangguan yang ada dalam kehidupan kita. Jika saudara berjalan dengan seorang teman sambil membawa alat musik dan memainkannya sepanjang waktu, jalan-jalan tersebut tidak akan menyenangkan bagi keduanya. Banyak orang mencoba untuk berjalan dengan Tuhan, namun mereka membawa kebiasaan yang mereka miliki, seperti membawa alat musik tadi. Dan ini menjadi gangguan, menjadi dosa, hiburan duniawi, atau hubungan yang tidak sehat. Mereka tahu hal-hal ini bukanlah pilihan Tuhan bagi mereka, namun mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hubungannya tidak memuaskan bagi keduanya. Berjalan dengan Tuhan berarti kita dan Tuhan sepakat tentang kehidupan kita dijalani dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan berjalan bersama Tuhan, berarti kita telah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya. Berjalan bersama Tuhan berarti kita memilih untuk memuliakan Dia dengan segala cara yang kita bisa, apapun resikonya. Berjalan bersama Tuhan juga berarti kita tidak bisa berjalan bersama orang jahat sebagai teman. Berjalan bersama Tuhan artinya kita memilih jalan sempit daripada jalan lebar menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketika kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, dunia pasti menyadari bahwa meskipun kita memiliki ketidaksempurnaan dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan kita dalam beberapa hal, tapi orang melihat bahwa kita telah bersama Yesus. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berita firman-Mu dan mengajar kami untuk mengandalkan-Mu Tuhan dengan berjalan selalu bersama-Mu dalam menghadapi segala realita kehidupan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.